Resan, komunitas di Gunung Kidul yang sering disebut sebagai aliran penyembah pohon. Hal itu muncul karena mereka melakukan ritual-ritual atau doa-doa khusus terlebih dahulu sebelum melakukan giat langse. Namun, Resan bukanlah penyembah pohon. Resan tumbuh dari orang-orang yang gelisah, kemudian berkumpul menjadi satu. Mereka bercengkrama tentang bumi Gunung Kidul yang sudah sejak dulu kekeringan dan tidak semakin baik. Sejatinya, mereka adalah komunitas yang fokus pada pergerakan konservasi alam. Kesadaran personal yang bergabung menjadi satu itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Resan. Sejak tahun 2018, Resan mulai melakukan aksi nyata, yaitu menanam pohon di Gunung Kidul, tempat mereka hidup. Anggota komunitas ini juga melakukan hal yang sama di tempat mereka tinggal, yaitu menanam pohon. Mereka memilih kata Resan karena memiliki arti menjaga. Resan itu yang Gunung Kidul. Lahirnya juga di Gunung Kidul, medan perjuangannya juga di Gunung Kidul. Kita berjejaring dengan komunitas lain daerah itu ya kita sekedar untuk mencari teman, saling tukar-menukar bibit atau dan lain-lain. Tapi untuk gerakan menanam kita fokus di Gunung Kidul, walaupun beberapa kali kita memenuhi undangan dari komunitas luar daerah untuk ikut menanam, itu juga ajan silaturahmi. Pesan itu dari kata wrekso. Wrekso tadi yang disampaikan Pranoto Coro loh, yang suara nempuk tadi itu loh. Wrekso mandiro gitu. Wreksa itu pohon. Ya, mandira itu pohon. Nah, wrekso itu menjaga. Jadi pohon seperti ini itu kan menjaga mata air seperti itu. Jadi tugas pohon itu menjaga mata air, menjaga tanah, menyediakan makanan untuk manusia, untuk hewan dan lain-lain. Oksigen, penghasil oksigen, mitigasi bencana, banyak sekali fungsi pohon. Wrekso itu jadi Resan itu dari turunan kata merawat. Resan melakukan kegiatan menyembah pohon bukan semata-mata menyembah pohon itu sendiri, melainkan kepada Yang Maha Pencipta. Kata sembah yang mereka maksud yaitu bentuk penghormatan untuk menghormati apa yang diciptakan oleh Tuhan. Niat ingsun ngobong duka kuku sing ngambar swarga, sang pleter putih kuku sing dupa, sira ingsun kongkon sowan ngarsaning pangeran, aku arep ngopo, misalnya aku arep nglangse, misalnya aku arep ngresiki, misalnya aku arep nandur. Jadi nggak ada kaitannya, wong aku ya ora omong karo jin karo setan. Jadi apa ora omong karo jin karo setan karo demit karo pohon pun saya nggak ngomong sama ini. Saya ngomongnya sama Gusti Allah. Jadi nek diomongke nyembah ini ya enggak. Mungkin sembahnya meligi untuk Tuhan saja. Jadi konsepnya menyembah hanya untuk Tuhan. Nek selama ini kan kaprae syirik musyrik itu kan nyembah selain Tuhan. Nah pemahaman saya Tuhan itu hanya ada satu. Nah kan nggak mungkin nyembah kayak yang lain, nggak mungkin. Ya tetap yang disembah ya Tuhan tok itu saja. Nggak ada yang nggak mungkin bisa berbelok.
Dalam melakukan kegiatan Langse ini, Resan menjunjung tinggi kedamaian. Mereka terlebih dahulu melakukan izin kepada warga agar kegiatan Langse dapat berjalan lancar. Tak hanya itu, hal ini juga untuk menghindari terjadinya konflik atau gesekan dengan warga setempat. Sejatinya, Resan ingin menciptakan rasa kedamaian bagi alam. Selama ini kita menghormati adat budaya setempat, misalnya di Sumberan tadi. Kalau kita giat di tempat lain tidak berkenan melaksanakan itu, kita nggak akan memakai. Esensinya kita mau nanam pohon ya nanam pohon. Nanam pohon ya nanam Bersihkan pohon. sumber ya bersihkan sumber. Kalau nggak berkenan masyarakatnya nggak boleh dilangkai itu nggak apa-apa. Dan kalau di Gunung Kidul itu biasanya masih sangat kental sekali dan mereka sangat menjaga adat budaya sejarahnya di situ. Dan biasanya malah masyarakat sendiri meminta dan nganjurkan, ya paling ora iki ada tembungane, paling ora iki ya ada doanya lah, karena itu ya situs budaya tinggal dari simbah. Langse adalah giat atau sebutan dari kegiatan yang mereka lakukan saat upacara sampai prosesi penanaman pohon. Kegiatan melangse juga disertai dengan menggunakan pakaian adat. Bukan tanpa arti, ganti busono atau berganti pakaian adat ini juga untuk menghormati prosesi itu sendiri. Langse itu artinya adalah penutup, seperti kalau di daerah perbatasan Gunung Kidul Bantul itu ada namanya Goa Langse, goa yang selalu tertutup oleh air. Jadi langse itu fungsinya adalah menutup dalam bahasa Arabnya hijab, menutup supaya dia terjaga kesuciannya. Karena kalau secara ilmunya Jawa, pohon itu menjaga air, yang air itu sendiri mempunyai daya mukjizat sendiri bagi khususnya orang-orang Suci Jawa. dan mensucikan. Suci, mensucikan, dan mempunyai fungsi yang banyak. Jadi langse itu fungsinya ya satu untuk menghormati, mungguhke, yang kedua untuk menjaga, yaitu kurang lebih itu sudah mencakup semuanya. Biasanya kalau kita giat terus kita mau ngelangse, misalnya pasti ini udah pasti ngelangse, itu kita udah pasti bawa paling enggak 4 orang yang mau ngelangse, yang biasanya punya, yang biasa punya bawa kemudian ngelangse. Kalau untuk penghormatan juga ya Mas, Ya, maksudnya kita menghormati ini pohon, tidak menyembah loh, menghormati. Sementara kita mau menghadap bupati aja kita juga harus berpakaian yang rapi, ya sesuai dengan protokoler atau bagaimana. Nah, itu intinya seperti itu sebenarnya. lengkap ya. Ya. Jadi ganti busono Mas, kita itu sering. Kita kerja dulu gitu, terus terakhir nanti ngelangse ya kita Ganti baju. Mereka merawat alam layaknya ibu. Pohon yang mereka tanam untuk bumi ini adalah pohon yang bisa membawa kehidupan untuk setiap makhluk yang berada di sekitarnya. Alam itu kan tempat kita hidup. Alam itu tempat kehidupan lahir. Gusti Allah menciptakan alam, menyediakan alam, nah, makhluk baru diturunkan di situ. Jadi cerita Nabi Adam itu kan duluan pohon kuldinya, baru Nabi Adamnya. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, ya sudah disediakan di situ. Ada pohon, ada hewan untuk dan lain-lain. Jadi bahasa kami, alam ini ibu dari kehidupan. Terus dihubungkan dengan tadi menyembah pohon, musyrik atau ya itu kan agak sensitif juga. Tapi bagi kami kan
inna a'malu binniyat. Saya Islam. Jadi apapun yang kita lakukan tergantung niat. Terus ketika itu pohon kita dianggap menyembah pohon, menyembah alam. Ya alam ini ibu kehidupan. Sementara Kanjeng Nabi aja pernah ditanya, siapa yang harus saya hormati dalam hidup ini? Ibumu. Sampai diulangi 3 kali, ibumu, ibumu. Jadi kalau ibu kandung kita ya kita hormati. Sementara alam ini juga ibu kehidupan, ya harus kita hormati seperti ibu kandung kita. Logikanya kan seperti itu. Jadi agama itu kan pasti tidak ada yang melarang merawat alam itu, karena itu tugas khalifah di muka bumi kita itu kan merawat alam. Merawat alam, apalagi tujuannya untuk kehidupan generasi berikutnya. Kita prihatin juga banyak pohon-pohon besar yang dikembangkan atau banyak sekali yang tidak peduli lagi terhadap pohon yang tidak punya nilai fungsi ekonomi. Ini kan tidak ada fungsi ekonominya pohon seperti ini secara langsung, tapi kalau dihitung kan luar biasa nilai ekonominya. Tapi kan sekarang kita sering berpikir bahwa nilai ekonomi itu yang bisa dipetik langsung. Nah, pohon ini kan menyediakan dari fungsi dasar kehidupan. Jadi menjaga air itu kan, kehidupan tuh kalau tidak ada air gimana, tidak ada yang bisa hidup kan. Ya, resan itu idiom ya, jadinya dari kata resan itu adalah pohon besar, artinya pohon besar itu mudahnya, pohon besar. Kalau jenisnya itu macam-macam, tapi itu ada 20 macam yang kita bawa dan kita tanam tadi. Jenisnya macam-macam, ada beringin yang paling umum, terus ada timoho, ada klumpet, ada keben, ada nyamplung, terus macam-macam, leses, gondang, banyak sekali. Kita identifikasi ada sekitar 43 jenis pohon endemik Gunung Kidul yang biasa bisa menjadi resan. Menariknya, resan mampu menggerakkan hati anak muda untuk menjaga bumi. Bener kata Om Edi, kayak kesadaran sendiri. Bener kan udah lama juga kayak mengamati Om Edi. Maksudnya ngikutin dari sosmed dulu. Sosmed strategi. Dari sosmed Om Edi buat pembibitan itu, penanaman di daerah-daerah Gunung Kidul. Pertama-tama saya cuma lihat-lihat juga. Ternyata itu Om Edi juga sharing-sharing ilmunya ini untuk merawat sumber air, untuk menjaga tanah. Dan dari situ mungkin saya jadi getek ingin ikut. Tapi pertama juga malu-malu. Jadinya kayak tidak melu-melu cara-cara nih. Dan ternyata orang-orang sini juga welcome, maksudnya enggak ora peduli kowe sapa, nek kowe duwe niat nang kene ya wis ayo, enggak peduli kamu siapa, yang penting kamu niat untuk berbuat baik, mereka menerima. Dan makanya saya ya seneng ikut di sini. Dan tujuan lainnya juga banyak ilmu yang saya dapat dari ikut resan. Ya, nek bisa ya apa yang kami lakukan ini kan sebetulnya sangat sederhana. Cuma menanam, merawat alam itu sederhana dan itu memang tugas kita sebagai manusia gitu. Tapi yang terjadi kebanyakan sekarang itu kan karena zaman. Jadi ya banyak yang kesadaran tentang budaya merawat, menanam itu menjadi luntur. Nah, ini yang ingin kita bangun bersama-sama. Jadi harapan kami ya kesadaran personal ini akan semakin menular ke semua.
nanti yo sak ngono kidul sik itu wis ngasih seumur hidup mungkin belum selesai tugas kami. Tapi semoga ini akan semakin virusnya ini semakin banyak yang sadar, terus kita melakukan gerakan bersama. Itu aja.